Pernah nggak sih kamu lagi bengong, tiba-tiba kepikiran hal random kayak alam semesta ini mulainya dari mana ya? Dari ketiadaan atau ada yang klik tombol start in? Kadang pertanyaan gitu muncul di kepala pas lagi nyuci piring atau scroll TikTok jam 2 pagi. Dan tiba-tiba kamu merasa jadi ilmuwan NASA yang tersesat di kos-kosan. Manusia udah ribuan tahun kepo sama hal ini. Dari para filsuf Yunani yang doyan debat, sampai ilmuwan modern yang doyan nulis rumus ribet di papan tulis. Semua nanya hal yang sama. Awal itu benar-benar ada, atau cuma ilusi yang kita tempelkan pada realitas? Dan lucunya, makin kita gali, makin absurd jawabannya. Kayak hidup sih, kadang jawabannya nggak jelas tapi tetap harus dijalani. Nah, di cerita ini, kita bakal ngebahas pertanyaan paling oge dalam sejarah manusia, tapi dengan gaya yang santai. Nggak pakai mikir bikin kepala meledak kayak singularitas. Tenang, kalau kepala pusing, itu normal. Penulisnya aja nulis ini sambil minum kopi 2 gelas. Yuk, kita mulai perjalanan intelektual yang tetap ramah buat anak muda, tapi tetap elegan dan penuh aroma filsafat. Siap, manusia itu punya kebiasaan aneh. Suka nanya hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kebutuhan bertahan hidup. Bayangin, jutaan tahun lalu ketika nenek moyang kita masih berjuang menghindari harimau bergigi pedang, tetap aja ada satu orang iseng yang tiba-tiba mananya, tapi matahari tuh nongol dari mana ya? Yang lain mungkin jawab, bentar, kita lagi dikejar predator nih. Tapi ya begitulah manusia, makhluk yang kepo secara eksistensial. Rasa penasaran itu akhirnya jadi mesin penggerak peradaban. Setiap budaya punya caranya sendiri buat menjawab pertanyaan dari mana semuanya dimulai. Orang Mesir kuno bikin mitologi tentang Nun, lautan ketiadaan yang melahirkan dewa-dewa. Bangsa Yunani punya chaos, kondisi awal yang bukan kekacauan seperti hidup kamu, tapi ruang tak berbentuk yang melahirkan kosmos. Orang Mesopotamia punya kisah Tiamat, dewi lautan purba, yang tubuhnya dipakai untuk membangun langit dan bumi. Intinya, semua peradaban sepakat bahwa memahami awal itu penting. Bahkan penting banget, sampai mereka rela membuat cerita kosmis yang epik. Dan kalau kamu perhatiin, mitologi-mitologi itu bukan sekadar dongeng random. Itu adalah usaha manusia purba memahami dunia dengan bahasa simbolik. Mereka mungkin belum punya teleskop atau piton, tapi mereka punya imajinasi yang luar biasa dan kebutuhan universal yang sama kayak kita sekarang. Mencoba merasa aman di tengah misteri besar yang disebut keberadaan, lompat ribuan tahun kemudian ke era ilmuwan modern. Bedanya, kalau dulu orang menjawab pertanyaan awal dengan kisah dewa, sekarang orang menjawabnya dengan data, persamaan matematis, dan teleskop yang ukurannya bisa bikin kamu minder. Tapi motifnya tetap sama. Manusia pengen tahu dari mana semua ini bermula. Ketika Edwin Hubble pertama kali menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh, itu kayak manusia menemukan clue baru di game paling besar sepanjang sejarah. Game bernama Existence. Dari situ, teori Big Bang muncul. Ilmuwan seperti Georges Lema, Trey, dan kemudian Stephen Hawking mencoba menjelaskan bahwa alam semesta punya titik awal, semacam chapter 1 kosmos. Tapi lucunya, meski sains semakin canggih, rasa penasaran manusia tetap sama. Oke, Big Bang terjadi. Tapi sebelum Big Bang, apa dong? Pertanyaan ini bikin ilmuwan kadang garuk-garuk kepala. Karena secara teknis waktu lahir bersamaan dengan Big Bang, artinya sebelum itu nggak punya makna. Tapi manusia tuh memang bandel. Kalau suatu konsep nggak bisa dijelaskan, kita tetap nekat nanya. Bahkan Hawking pernah bercanda bahwa menanyakan apa yang terjadi sebelum Big Bang itu kayak menanyakan apa yang ada di selatan, kutub selatan. Jawabannya, ya nggak ada bos. Tapi apakah manusia puas dengan jawaban itu? Tentu saja tidak. Kita ini spesies yang kalau dikasih jawaban tidak ada, justru makin penasaran. Dan disinilah letak keindahannya. Rasa ingin tahu tentang awal adalah ciri khas manusia sebagai makhluk pencari makna. Kita nggak cuma pengen tahu bagaimana alam semesta bekerja. Kita pengen tahu kenapa semuanya ada di sini. Pada akhirnya, dari budaya kuno sampai ilmuwan modern, kita digerakkan oleh hal yang sama. Rasa penasaran yang membentuk identitas kita sebagai manusia. Kita bertanya, karena dunia ini terlalu besar untuk dibiarkan tanpa penjelasan. Dan entah kita percaya pada chaos, Nun, Tiamat, atau
nol. Kita semua sebenarnya sedang melakukan hal yang sama, mencari cerita yang dapat menjelaskan keberadaan kita. Sebuah kebiasaan kuno yang masih terus hidup dalam diri setiap manusia hingga hari ini. Kalau kamu kira Big Bang itu ledakan kayak petasan tahun baru, tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang juga ngebayanginnya begitu. Padahal Big Bang itu bukan boom di tengah ruang kosong, tapi lebih kayak seluruh ruang itu sendiri lagi ngembang dari kondisi super padat dan super panas. Jadi bukan ledakan di dalam ruang, tapi ruangannya yang meledak jadi besar. Agak mind-blowing sih, tapi ya begitulah kosmos. Semuanya bermula dari titik yang disebut singularitas. Ini istilah keren dalam kosmologi yang pada dasarnya berarti fisika nyerah. Di singularitas, kerapatan tak terhingga, suhu tak terhingga, dan hukum-hukum alam yang kita kenal tiba-tiba gagal bekerja. Kayak kalau kamu nyari tutorial hidup di YouTube, tapi ternyata nggak ada. Nah, di sekitar 13,8 miliar tahun lalu, singularitas ini mengembang, dan lahirlah yang kita sebut Big Bang. Dari momen ini, segala sesuatu mulai berjalan, materi, energi, hukum fisika, dan yang paling penting, waktu. Yes, waktu itu lahir di sini. Ini berarti, menurut Stephen Hawking dan teori relativitas umum Einstein, menanyakan apa sebelum Big Bang. Itu kurang lebih sama kayak kamu nanya, apa warna dari suara? Atau berapa umur kucing sebelum kucing ditemukan? Pertanyaannya nggak valid karena kategorinya nggak cocok. Ini bukan karena ilmuannya malas jawab, tapi karena konsep sebelum butuh waktu. Dan waktu itu sendiri baru muncul setelah Big Bang, jadi sebelum waktu ada itu udah kontradiksi sejak awal. Yang bikin menarik, sains sebenarnya bukan nggak mau menjelaskan lebih jauh, tapi memang nggak bisa. Hukum fisika yang kita punya sekarang, relativitas umum dan mekanika kuantum, nggak akur kalau dipaksa menjelaskan singularitas. Relativitas bilang ruang waktu melengkung, kuantum bilang partikel berperilaku probabilistik. Begitu masuk ke singularitas, dua teori ini kayak pasangan toksik, ketemu malah berantem terus. Inilah kenapa ilmuwan belum punya teori segalanya yang bisa menyatukan keduanya. Singkatnya, Big Bang adalah batas pengetahuan kita. Sejauh ini, kita cuma bisa mengamati jejak-jejak setelahnya, radiasi latar kosmik, pengembangan galaksi, distribusi materi. Tapi titik T0 itu sendiri, itu area terlarang versi ilmiah, no entry zone. Bukan karena disegel pemerintah, tapi karena matematikanya literally, ambiar Stephen Hawking sering menekankan bahwa konsep awal dalam sains tidak sama dengan permulaan absolut dalam filsafat atau teologi dalam model kosmologinya. Waktu di dekat singularitas berperilaku seperti permukaan bumi. Tidak ada titik selatan paling selatan. Waktu tidak harus punya awal sebagaimana yang kita bayangkan, tapi ia bisa punya batas. Batas yang bukan awal kronologis, melainkan batas konseptual. Dan disinilah sains berhenti, bukan karena buntu, tapi karena kejujuran intelektual. Kalau hukum fisika belum siap, sains cukup humble buat bilang, sampai sini dulu bro, kita belum tahu yang lebih jauh. Namun justru karena berhenti di singularitas itulah, rasa penasaran manusia makin jadi-jadi. Karena ketika sains berhenti, filsafat, metafisika, dan imajinasi manusia mulai mengambil alih panggung. Kita bertanya, jika Big Bang memulai waktu, apa yang mengatur kemunculan waktu? Apakah terjadi sesuatu sebelum itu? Atau sebelum hanyalah ilusi linguistik? Big Bang mungkin mengawali semesta, tapi pertanyaan tentang asal-muasal segala asal tetap terbuka lebar. Dan di ruang hening antara pengetahuan dan ketidaktahuan itulah, manusia mulai berdiskusi, berdebat, dan bermimpi. Kalau di bab sebelumnya sains sudah bilang, bro, sebelum Big Bang itu nggak ada waktu, jadi nggak ada awal. Filsafat langsung menatap dengan tatapan sinis ala orang yang baru dengar, alasan nggak masuk akal. Filsafat itu memang punya kebiasaan unik. Setiap kali sains merasa sudah cukup jelas, filsafat datang dan bilang, tunggu dulu, apakah benar begitu? Sejak zaman Plato, konsep awal bukan sekadar soal kapan sesuatu dimulai, tapi apa status ontologis dari permulaan itu. Plato percaya bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide, sesuatu yang abadi dan tidak berubah. Jadi kalau kamu nanya ke Plato, awal alam semesta kapan pak? Dia mungkin jawab, yang kamu maksud alam semesta itu cuma replika tidak stabil dari dunia bentuk yang sempurna. Intinya, awal material itu tidak sepenting
asal-usul bentuk yang lebih fundamental. Lanjut ke Aristoteles. Dia mungkin orang pertama yang bikin argumen kosmologis yang beneran rapi. Menurut Aristoteles, segala yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu. Kayak domino. Kalau ada satu jatuh, pasti ada domino lain yang mendorongnya. Tetapi rangkaian penyebab ini tidak bisa mundur tanpa batas. Karena kalau tidak ada titik awal, tidak ada gerak sama sekali. Dari situ lahirlah konsep prime mover atau penggerak tak tergoyahkan. Entitas ini tidak digerakkan apapun, tapi mampu menggerakkan segala sesuatu. Bukan awal waktu, tapi awal gerak. Aristoteles tidak bicara soal Big Bang, tapi logikanya masih dipakai sampai sekarang. Karena begitu sains ngomong, waktu mulai di T0 filsafat langsung tanya, loh, terus kenapa waktu bisa mulai? Apa pemicunya? Apa kondisi yang memungkinkan awal itu terjadi? Masuk ke abad pertengahan, Thomas Aquinas, yang bisa dibilang fanboy Aristoteles, menyempurnakan argumen itu. Aquinas menegaskan bahwa segala yang bermula pasti punya sebab. Ini dikenal sebagai argument from motion dan argument from causation. Aquinas percaya bahwa tidak mungkin ada rantai sebab akibat yang tidak punya titik pijak. Harus ada causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Dalam teologi, itu adalah Tuhan. Dalam logika metafisika, itu adalah sumber dari segala keberadaan. Nah, di sini mulai panas. Sains bilang Big Bang adalah awal. Aquinas membalas, kalau begitu, apa penyebab Big Bang? Sains mengangkat tangan. Singularitas. Aquinas, singularitas, itu apa penyebabnya? Sains, nggak tahu bro, matematikanya rusak. Aquinas dalam hati, nah, makanya butuh causa prima. Filsafat modern juga nggak tinggal diam. David Hume, misalnya, mengkritik ide bahwa segala sesuatu pasti punya sebab. Menurut Hume, keyakinan itu cuma kebiasaan berpikir manusia, bukan hukum absolut. Bertrand Russell menampar meja debat dengan kalimat legendarisnya, "The universe is just there, and that's all." Menurut dia, menanyakan asal-usul semesta itu seperti menanyakan siapa ibu dari semua ibu. Pertanyaannya keliru dari awal, tetapi argumen klasik tetap bertahan. Karena mereka nggak bicara soal awal kronologis, tapi landasan eksistensial. Mereka bertanya, mengapa ada sesuatu dan bukan tidak ada sama sekali? Mengapa hukum fisika bisa berlaku? Dari mana prinsip kausalitas berasal? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin kepala pening, tapi juga elegan secara intelektual. Dan yang menarik, kritik filsafat terhadap makna awal bukan untuk menggagalkan sains, tapi untuk menunjukkan bahwa sains tidak berdiri di ruang hampa. Ada kedalaman metafisika yang mendasari semua narasi ilmiah pada akhirnya. Filsafat gelisah bukan karena Big Bang, tapi karena klaim bahwa Big Bang adalah awal yang tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Filsafat selalu merasa bahwa setiap awal, kalau benar ada, pasti punya kondisi yang mungkin, alasan yang cukup, dan dasar eksistensial yang lebih fundamental. Dan manusia sebagai makhluk pencari alasan akan selalu ingin tahu awal dari awal itu apa. Dan di titik itu, diskusi baru saja dimulai. Kalau dalam film-film, pertarungan epik biasanya ada pedang bercahaya atau robot raksasa. Tapi pertarungan satu ini jauh lebih brutal. Sains versus filsafat berdebat soal satu kata mungil tapi bikin pusing. Sebelum dan percaya atau enggak, satu kata ini cukup buat dua kubu intelektual ini saling lempar argumen, kayak kamu lempar tuduhan ke pacar saat baca chat yang mencurigakan. Di sudut pertama, berdiri sains, dengan baju lab, grafik, dan teori relativitas yang rumit banget, sampai bikin Google search kepanasan. Sains bilang begini, waktu itu bagian dari struktur alam semesta, dan struktur itu muncul di Big Bang. Jadi kalau kamu nanya sebelum Big Bang, ya itu pertanyaannya salah. Sebelum cuma relevan kalau waktu ada. Kalau belum ada waktu, ya nggak ada sebelum. Ini adalah posisi yang populer di kalangan kosmolog seperti Stephen Hawking. Menurut Hawking, menanyakan apa sebelum Big Bang itu kayak nanya apa yang lebih dingin dari nol mutlak. Secara teori, jawabannya nggak ada. Karena kategori pertanyaannya aja sudah salah. Waktu dimulai di T, 0, dan titik itu bukan jendela ke masa lalu. Itu adalah dinding. Di sudut kedua, datanglah filsafat. Tenang, santai, tapi mematikan. Dia nggak datang bawa rumus, tapi bawa pertanyaan yang seringkali terdengar kayak cheat code buat merusak argumen lawan. Filsafat bilang,
Oke, waktu dimulai di Big Bang, tapi apa yang memungkinkan waktu muncul? Apa syarat eksistensialnya? Dan apakah waktu adalah satu-satunya cara memahami sebelum? Lalu, menurut filsuf seperti Immanuel Kant, waktu bukan sesuatu yang independen. Waktu adalah kerangka persepsi kita, cara pikiran manusia mengatur pengalaman. Jadi kalau waktu baru lahir di Big Bang, bukan berarti tidak ada kondisi lain yang mendahuluinya. Hanya saja kondisi itu mungkin tidak bisa dipahami dalam konsep waktu yang kita pakai sekarang. Aristoteles, bahkan lebih frontal. Baginya, sebelum itu tidak harus berarti lebih awal secara kronologis. Bisa berarti lebih fundamental. Penggerak, tergoyahkan bukan terjadi sebelum alam semesta, tapi menjadi landasan yang membuat alam semesta mungkin terjadi. Filsafat modern pun ikut nimbrung. Misalnya, ilmuwan filsuf seperti Lee Smolin berpendapat bahwa mungkin waktu lebih fundamental daripada ruang. Ada pula teori kosmologi siklik yang dipopulerkan oleh Roger Penrose, yang menyatakan bahwa mungkin ada era sebelum alam semesta kita. Bukan waktu yang sama, tapi struktur kosmik yang punya hubungan matematis dengan kita. Perdebatan ini makin seru karena masing-masing kubu memakai definisi berbeda untuk kata yang sama. Science, sebelum berarti urutan waktu. Filsafat, sebelum bisa berarti kondisi logis, penyebab metafisis, atau landasan ontologis. Jadi ketika orang bertanya, apakah sebelum Big Bang itu ada? Sains jawab, tidak mungkin. Filsafat jawab, tergantung definisi kamu tentang ada. Dan jujur saja, dua-duanya ada benar. Sains benar ketika mengatakan bahwa waktu fisik dimulai di Big Bang. Filsafat benar ketika mengatakan bahwa konsep awal nggak beres kalau kita terjebak dalam kategori waktu saja. Kayak dua orang yang ribut gara-gara mereka pakai timeline TikTok yang berbeda. Yang satu kronologis, yang satu algoritmik, humor kecil. Kalau sains dan filsafat punya grup chat, pasti isinya cuma saling koreksi sepanjang hari. Sains, bukti mana bro? Filsafat, logika kamu cacat premis bos. Sains, mana datanya? Filsafat, mana kesadaran reflektifmu? Grup chat langsung left by admin, tapi mau debat sekeras apapun. Yang jelas, kata sebelum memaksa kita melihat batas antara apa yang bisa kita ukur dan apa yang bisa kita pikirkan. Dan batas itulah yang sebenarnya paling menarik. Bukan karena kita harus memilih salah satu kubu, tapi karena manusia selalu berdiri di antara keduanya, memakai sains untuk memahami dunia, dan memakai filsafat untuk memahami makna dari pemahaman itu. Jadi, apakah sebelum itu mungkin? Jawaban paling jujur, mungkin. Tapi enggak dengan definisi waktu yang kamu kenal sekarang. Dan debat itu akan terus hidup selama manusia masih punya keberanian untuk bertanya. Kalau dipikir-pikir, waktu itu sebenarnya mirip banget sama teman yang selalu ngajak nongkrong, tapi nggak pernah bisa kamu lihat bentuknya. Kita ngerasain efeknya hari berganti, badan capek, usia nambah. Tapi nggak ada satupun dari kita yang bisa bilang, bro, itu dia waktu lewat. Dan di bab ini, kita nyemplung ke tiga tokoh besar yang sama-sama pusing gara-gara konsep waktu. Newton, Kant, dan Einstein. Mereka ini kayak trio legenda yang masing-masing ngotot dengan definisinya sendiri. Newton duluan, bapak fisika klasik. Buat Newton, waktu itu absolut, mengalir lurus, stabil, dan independen dari apapun. Mau kamu lagi scroll TikTok, atau lagi jatuh cinta sampai lupa makan, waktu tetap maju dengan ritme yang sama. Dalam kepala Newton, waktu itu kayak jam dinding universal yang dipasang Tuhan di ruang kosmik. Tik-tak, tik-tak konsisten, tidak peduli apapun yang terjadi di dalam semesta. Keren? Is a final? Gak juga, soalnya Mangkuel Immanuel Kant, sang filsuf yang hobi bikin orang migrain. Kant bilang, bro, waktu itu bukan benda nyata di luar sana. Itu cuma struktur pikiran manusia. Menurutnya, waktu itu kategori mental, semacam kacamata bawaan yang bikin kita bisa memahami dunia. Tanpa waktu, pengalaman gak bisa disusun. Jadi, kalau Newton melihat waktu sebagai ada di luar diri, Kant bilang, nope, itu ada di dalam kepala kita. Nah, di titik ini, pembahasan mulai terasa seperti dua orang beda zodiak yang debat soal siapa paling benar. Newton, objektif, Kant, subjektif.
Sampai akhirnya, Einstein turun sebagai plot twist terbesar dalam sejarah konsep waktu. Ketika Einstein merilis teori relativitas, semua orang yang lagi nyaman dengan konsep waktu absolut langsung tersedak kopi. Einstein bilang bahwa waktu itu relatif, melar, menekuk, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Dalam bahasa santainya, waktu itu fleksibel, bukan garis lurus yang kaku. Contohnya, kalau kamu naik pesawat super cepat mendekati kecepatan cahaya, kamu bakal menua lebih lambat dari teman kamu yang nunggu di bumi. Ini bukan curang, ini fisika. Waktu bukan jam universal seperti Newton pikir. Waktu itu bagian dari jalinan ruang waktu yang bisa dideformasi. Dan disinilah implikasinya terhadap konsep awal. Jika waktu itu relatif, elastis, dan bukan entitas absolut, maka bertanya, apa yang terjadi sebelum awal waktu? Itu kayak nanya, warna apa suara gitar? Pertanyaannya sendiri bisa salah kategori. Einstein dengan halus bilang, mungkin awal itu bukan titik mutlak, tapi kondisi ruang waktu mencapai bentuk tertentu. Sehingga kita baru bisa mengalami sesuatu yang disebut awal. Sementara Kohn mungkin akan bilang, awal itu cuma kerangka pikiran kita, bukan fakta kosmik. Don Newton, ya mungkin beliau bakal sedikit tersinggung melihat jam kosmiknya dibanting oleh 2 generasi setelahnya. Jadi dari 3 tokoh besar ini, kita belajar bahwa konsep waktu bukan sekadar detik berjalan di layar smartphone. Ia adalah perdebatan metafisik sekaligus matematis. Apakah waktu itu nyata, relatif, hanya ilusi kognitif, atau malah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari struktur semesta itu sendiri? Dan lebih penting lagi, kalau waktu bukan sesuatu yang absolut, apakah awal benar-benar ada? Pertanyaan itu yang akan membawa kita ke bab selanjutnya. Kalau kita ngomongin first cause alias sebab pertama, itu sama aja kayak ngobrol soal siapa yang pertama kali memulai chat dalam hubungan. Ada yang bilang dia duluan, ada yang bilang kamu duluan. Tapi intinya, harus ada yang mulai. Nah, dalam kosmologi filsafat, konsep ini udah jadi bahan debat ribuan tahun, dan dramanya lebih panjang dari saga sinetron. 700 episode. Mari mulai dari tokoh yang paling senior, Aristoteles. Buat Aristoteles, semesta ini bergerak karena ada sesuatu yang menggerakkan, tapi dirinya sendiri nggak bergerak. Ia menyebutnya prime mover, atau penggerak pertama. Uniknya, prime mover ini nggak menciptakan dunia seperti tokoh mitologi yang nyalain lampu semesta. Dia cuma menjadi sebab final, semacam magnet eksistensial yang bikin segala sesuatu bergerak karena mengarah pada kesempurnaan. Aristoteles seolah berkata, lihat, gerak butuh sebab, tapi nggak mungkin sebabnya itu infinite looping, kayak kamu nonton Reels 3 jam tanpa sadar. Jadi harus ada satu sebab yang nggak disebabkan. Lanjut ke Thomas Aquinas, murid jauh yang mengadopsi Aristoteles, lalu enjupgrade dengan sentuhan teologisis. Aquinas bilang, kalau segala sesuatu punya sebab, rantai sebab itu nggak mungkin mundur tanpa batas. Harus ada sebab tak bersebab, yaitu Tuhan, dalam Five Ways-nya. Aquinas menegaskan bahwa keberadaan dunia yang bara-bauba menunjukkan ada sesuatu yang tidak berubah, tidak bergantung, dan menjadi dasar seluruh eksistensi Aquinas. Dengan gaya intelektual abad pertengahan yang kalem tapi nendang, menambahkan, ini bukan argumen tentang waktu atau siapa yang nyalain tombol semesta. Ini argumen tentang keberadaan, tentang fondasi dari semua yang ada. Tapi tentu saja, filsafat itu tidak pernah damai. Kritik modern pun muncul seperti netizen di kolom komentar. Pertama, ada David Hume yang bilang, kalian ini terlalu percaya diri. Siapa bilang setiap efek harus punya sebab? Itu cuma kebiasaan mental kita, bukan hukum kosmik. Hume basically menuduh argumen first cause sebagai proyeksi psikologis manusia yang suka cari pola. Lalu ada Bertrand Russell yang nembak lebih frontal. Kalau segala sesuatu butuh sebab, lalu apa sebab Tuhan? Dan kalau Tuhan boleh tanpa sebab, kenapa semesta nggak bisa? Ini semacam plot twist yang bikin argumen Aquinas harus ambil napas dulu. Kemudian hadir juga filsafat eksistensial dan kosmologi modern, yang tidak selalu menolak first cause, tapi mempertanyakan cara kita memahaminya. Beberapa ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa awal mungkin bukan sesuatu yang butuh sebab, bahwa hukum fisika kuantum bisa memungkinkan sesuatu muncul tanpa sebab deterministik. Ada juga kritik dari kosmolog seperti Sean Carroll yang menolak konsep sebab untuk level fundamental semesta.
Menerapkan logika sabab akibat dari dunia sehari-hari ke kosmos primordial itu kayak maksa aturan main. Uno dipakai buat main catur. Di sisi lain, pendukung Aquinas, termasuk beberapa filsuf kontemporer seperti Edward Visser, mengatakan kritik-kritik ini salah kaprah. Aquinas tidak bicara tentang sebab awal waktu, tapi sebab keberadaan. Bahkan jika semesta tidak punya awal, ia tetap buta dasar ontologis yang menopang keberadaannya. Jadi kesimpulannya, debat Verskas ini bukan cuma soal siapa yang nyalain tombol Big Bang, tapi tentang struktur paling dalam dari realitas. Apakah keberadaan ini butuh fondasi metafisik, atau cukup dijelaskan dengan hukum fisika tanpa entitas transenden? Dan kayak biasa, jawabannya tergantung siapa yang kamu tanya. Tapi justru karena itu, drama pemikiran ini tetap relevan dan menarik buat dibahas sampai sekarang. Siap masuk ke bab selanjutnya? Mau makin filosofis atau makin kosmologis? Tenang, kita lanjutkan. Bayangin kamu lagi duduk santai, terus tiba-tiba ada sepiring nasi goreng muncul di depanmu dari ketiadaan. Reaksi pertama pasti bukan wow, fenomena ontologis yang menarik, tapi lebih ke siapa yang naruh ini? Nah, rasa curiga natural itu sebenarnya sama dengan insting filosofis manusia. Intuisi bahwa sesuatu nggak mungkin muncul begitu saja tanpa sebab. Tapi tunggu dulu, dunia sains modern ternyata cukup nekat buat nanya, emang iya nggak bisa? Dan muncullah perdebatan klasik antara dua kubu. Model alam semesta yang muncul secara spontan versus argumen filosofis bahwa ketiadaan absolut mustahil melahirkan apapun. Mari kita bahas tanpa bikin pusing 7 keliling satu model semesta yang muncul spontan. Versi sains modern dalam kosmologi kuantum, ada ide yang digawangi tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking, Alexander Vilenkin, dan beberapa fisikawan lain yang bilang semesta bisa muncul secara spontan dari vakum kuantum. Tapi sebelum kamu ngebayangin kekosongan total yang hening dan gelap, stop dulu. Vakum kuantum itu bukan kekosongan absolut. Ia punya energi, punya hukum fisika, dan punya struktur matematis yang memungkinkan fluktuasi muncul. Jadi ketika para ilmuwan bilang muncul dari ketiadaan, mereka sebenarnya ngomong muncul dari kondisi tanpa materi, tapi dengan hukum fisika tetap berlaku. Ketiadaan versi ilmuwan ini lebih mirip kamar kosong, tapi lampunya nyala, listriknya hidup, dan aturannya tetap berjalan. Tidak benar-benar nothing. Model seperti quantum tunneling universe Vilenkin atau no boundary proposal Hawking-Hartel mencoba menjelaskan bagaimana semesta menggelembung dari kondisi tanpa ruang dan waktu melalui proses probabilistik kuantum. Keren? Iya final. Jelas belum argumen filsafat, ketiadaan absolut nggak bisa melahirkan apapun. Di kubu seberangnya, para filsuf dari era klasik sampai kontemporer tetap tegas. Ketiadaan absolut, tidak ada hukum, tidak ada potensi, tidak ada energi, tidak ada ruang, dan jelas tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ini prinsip yang dipegang oleh Parmenides. Nothing comes from nothing. Aristoteles, Thomas Aquinas, bahkan filsuf modern seperti Edward Visser ikut bilang, kalau ada hukum fisika bekerja, itu bukan ketiadaan. Menurut filsafat, jika kamu masih punya hukum fisika yang mengizinkan spontanitas, berarti itu bukan ketiadaan, itu sesuatu. Jadi ide bahwa semesta asal muncul begitu saja dari nothing dianggap kategori error. Salah makna sejak awal. Benturan. Ketiadaan versi sains versus ketiadaan versi filsafat. Inilah sumber dramanya. Sains memakai ketiadaan operasional, tidak ada materi, tapi ada hukum. Filsafat memakai ketiadaan ontologis, tidak ada apapun. Jadi para fisikawan ngomong soal nothing sambil membawa koper berisi matematika, hukum kuantum, dan energi vakum. Sementara para filsuf melihat itu dan bilang, bro, wait up, jangan dibilang nggak ada. Kayak kamu bilang aku jomblo kok, padahal tiap malam ada yang kamu chat sampai jam 2 pagi. Secara teknis, ya, tapi juga nggak 4 jadi. Apakah semesta muncul secara spontan? Tergantung siapa yang kamu tanya. Hawking semesta dapat muncul sendiri dari hukum fisika. Vilenkin, from nothing, a quantum tunneling event can create a universe. Filsuf klasik
ketiadaan absolut tidak bisa beraksi, sebab tidak punya potensi. Filsuf modern, kalau kamu masih pakai hukum fisika, jangan bilang itu ketiadaan. Bahkan, ada yang nyeletuk, kalau semesta muncul tanpa sebab, kenapa laptop kamu nggak muncul tanpa sebab? Jawaban ilmuwan biasanya, karena hukum fisika di vakum primordial berbeda dengan kondisi makro kita sekarang. Jawaban filsuf itu cuma mindahin masalah ke level lain. Kelima, relevansi humaniora di tengah perdebatan, di balik semua istilah teknis. Pertanyaan sebenarnya tetap humanis. Apakah keberadaan ini punya fondasi? Atau kita hidup di semesta yang muncul begitu saja secara spontan? Tanpa alasan, perdebatan ini memengaruhi cara manusia memahami dirinya, makna hidup, moralitas, sampai spiritualitas. Apakah semesta tanpa sebab masih bisa menjadi semesta yang bermakna? Jadi bab ini bukan cuma soal fisika versus filsafat. Ini soal identitas eksistensial seluruh realitas. Dan drama ini belum bakal selesai. Ada satu fakta menarik tentang manusia. Kita ini makhluk yang doyan cerita. Serius. Dari zaman manusia purba yang coret-coret. Dinding gua sampai anak muda sekarang yang bikin thread panjang di X. Tentang lore, pertemanan toksik. Kita selalu butuh narasi untuk merasa dunia ini masuk akal. Dan ketika ngomongin awal mula, kebutuhan itu makin kerasa. Pertanyaan dari mana semuanya bermula, itu bukan cuma rasa penasaran doang, tapi insting eksistensial. Kayak otak kita otomatis nyari intro ketika nonton film. Kalau dunianya muncul begitu saja tanpa konteks, kita bakal ngerasa ada yang kurang. Ada glitch, ada keganjilan kosmik. Satu. Manusia butuh narasi untuk merasa tidak kesepian secara ontologis. Manusia modern punya Google, ChatGPT, teleskop James Webb, tapi tetap aja kebingungan kalau diminta menjelaskan kenapa semesta ada. Kita bisa menjelaskan bagaimana bintang terbentuk, bagaimana galaksi memutar, bagaimana hukum fisika bekerja, tapi begitu ditanya, kenapa ada sesuatu, bukan tidak ada apa-apa, langsung banyak yang tiba-tiba sibuk cari minum. Narasi asal-usul memberi kita tempat di kosmos. Tanpa kita seperti karakter yang tiba-tiba spawn di dunia Minecraft tanpa manual. Titik awal itu sejenis GPS eksistensial. Bagi manusia modern, konsep awal berfungsi sebagai titik koordinat. Kalau nggak tahu awal dari mana, kita juga susah menentukan arah mau kemana. Makanya dari dulu sampai sekarang, peradaban selalu punya cerita penciptaan. Dari Enuma Elish Babilonia, mitos Yunani, kitab-kitab agama, sampai Big Bang, setiap narasi itu memberi kita rasa bahwa hidup ini bukan sekadar random glitch di semesta. Ada konteks, ada presisi, dan yes, itu bikin kita merasa sedikit lebih aman. Tiga di era modern. Awal jadi konflik antara makna dan mekanisme. Dulu, manusia mencari awal untuk dapat makna. Sekarang, kita mencari awal untuk memahami mekanisme. Sains ingin tahu bagaimana awal itu bekerja. Filsafat ingin tahu mengapa awal itu bermakna. Agama ingin tahu untuk siapa awal itu dimaksudkan. Kita hidup di zaman di mana ketiga sudut pandang itu sering tabrakan, tapi diam-diam saling melengkapi. Sekeras apapun kita mencoba jadi makhluk rasional, tetap ada bagian dari diri kita yang bertanya, kalau semesta ini dimulai dari sesuatu, apa aku juga punya awal yang menentukan siapa aku sekarang? Keempat, pertanyaan awal itu personal, bukan cuma kosmologis. Kalau kamu perhatikan, pertanyaan tentang asal-usul semesta sering berubah jadi pertanyaan tentang asal-usul diri. Dari mana aku datang? Kenapa aku ada? Apakah hidupku punya pola? Atau cuma kebetulan statistik? Apa peran aku di semesta yang luas ini? Jadi, inti kebutuhan manusia terhadap awal bukan cuma ingin tahu Big Bang, singularitas, atau apa sebelum semuanya. Kita ingin tahu, apa aku ini bagian dari sesuatu yang lebih besar? Atau cuma debu kosmik yang kebetulan sadar? Kelima, manusia modern terdampar antara kekaguman dan kekosongan. Di satu sisi, kita punya sains yang memberi gambaran semesta begitu megah, presisi, dan menakjubkan. Di sisi lain, kita punya filsafat yang mengingatkan bahwa makna tidak otomatis datang dari mekanisme. Kita seperti berdiri di tengah jembatan, satu sisi menuju penjelasan material, sisi lain menuju interpretasi makna. Dan di tengah-tengah itu, kita merasa kecil, tapi juga merasa ingin mencari tahu. 6. Jadi,
Apa makna awal bagi manusia modern? Ia adalah kompas. Ia adalah pijakan. Ia adalah cara untuk memahami diri sendiri melalui pemahaman tentang kosmos. Entah kita percaya semesta muncul spontan, diciptakan, atau berkembang tanpa sebab. Pertanyaan tentang awal selalu membawa kita pada refleksi yang lebih dalam. Apa arti keberadaanku dalam cerita yang jauh lebih besar ini? Dan mungkin, pada akhirnya, bukan jawaban definitifnya yang penting, tapi perjalanan mental, spiritual, dan intelektual yang kita tempuh untuk mencarinya. Begitulah, bab penutup ini bukan titik akhir, tapi pintu ke pertanyaan-pertanyaan yang makin dalam, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lahir dari tanya dan tumbuh dari rasa ingin tahu. Kalau kita lihat perjalanan pembahasan dari awal itu, ada nggak sih? Sampai kebutuhan manusia akan narasi asal-usul, sebenarnya kita lagi diajak jalan-jalan di persimpangan sains dan filsafat. Dari Big Bang yang bikin waktu lahir, singularitas yang bikin ilmuwan garuk-garuk kepala, argumen kosmologis klasik Aristoteles dan Aquinas, sampai perdebatan spontanitas semesta versus prinsip ketiadaan. Semua itu nggak cuma tentang alam semesta, tapi juga tentang kita. Manusia modern tetap butuh narasi, entah lewat mitos, sains, atau refleksi filsafat, untuk merasa punya pijakan di kosmos yang absurd ini. Kalau kamu suka cerita eksistensial yang bikin otak enjim, tapi tetap santai kayak nongkrong di kafe, sambil debat kosmos, jangan lupa subscribe channel ini. Kita bakal terus membedah misteri eksistensi dengan bahasa yang mudah dicerna, tapi nggak kehilangan rasa intelektualnya. Kesimpulannya, awal itu lebih dari waktu atau titik singularitas. Ia adalah kompas mental dan eksistensial manusia. Dan kalau semesta ini bener-bener spontan muncul dari ketiadaan, well, setidaknya itu bikin tagihan listrik kosmik nggak datang tiap bulan.